Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfitrani dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi standarisasi jaringan komputer. Standarisasi merupakan sebuah aturan atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Contohnya saat kita membuat kabelan. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan. Karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. Standarisasi jaringan disebut juga protokol. Protokol adalah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi serta dalam bertukar informasi agar dapat berjalan dengan baik. Kegunaan dari standarisasi adalah untuk dapat digunakan banyak orang. Sebuah handphone harus memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk dapat digunakan, seperti frekuensi sinyal yang dimilikinya. Jadi, sebuah standarisasi ini harus dapat digunakan oleh banyak orang dan harus dapat berjalan dengan baik, memudahkan komunikasi satu sama lain. Sebuah standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Macam-macam standarisasi jaringan. International Telecommunication Union atau ITU merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menugaskan ITUR atau International Telecommunication Union Radio Communication Sector untuk mengatur penggunaan frekuensi radio secara global. Tujuannya untuk memudahkan hubungan-hubungan perdamaian, kerjasama internasional antar bangsa-bangsa, dan pembangunan ekonomi dan sosial dengan menggunakan jasa telekomunikasi. Salah satu telekomunikasi yang dibuat oleh ITUR yaitu APT atau Asia Pacific Telecommunication, merupakan organisasi pemerintah Asia Pasifik yang dibuat oleh ITUR. ISO merupakan International Organization for Standardization, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Standar yang ditentukannya sudah banyak sekali. Yang sudah kita ketahui saat ini yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, dan standar pengkabelan. Telecommunication Industry Association atau TIA merupakan organisasi yang bekerjasama dengan Electronic Industry Association atau EIA. Mereka bekerjasama di bidang industri pengkabelan. EIA dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapi. Karena itu, dapat mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan yang cepat, yang tinggi untuk saat ini dan masa depan. IAAA atau Institute of Electrical and Electronics Engineers merupakan organisasi internasional yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. IAA ini mencakup pengembangan di bidang telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, elektrik, dan antariksa. Internet Engineering Task Force atau IETF merupakan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standar jaringan internet. Organisasi yang membuat protokol TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. OSI Layer menyediakan kerangka logika terstruktur mengenai bagaimana proses terjadinya komunikasi data yang saling berinteraksi melalui jaringan komputer dan memiliki 7 lapisan. OSI Layer saat ini merupakan standarisasi khusus pengiriman jaringan komputer sebagai alat komunikasi. Jaringan komputer dari tahun ke tahun mengalami banyak sekali perkembangan, sehingga setiap pengguna atau user di seluruh penjuru dunia dapat melakukan komunikasi secara cepat dan optimal. Fisikal layer, sesuai dengan namanya, fisikal layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layar fisikal ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layar yang paling dekat dengan hardware atau perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsi fisikal layar ini mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode persinyalan, mengaplikasikan topologi jaringan, melakukan proses pengkabelan.
Pada data link layer, memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini, terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalaman hardware, atau perangkat keras. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim ataupun IP tujuan data. Pada satu kondisi, network layer juga melakukan proses routing, melakukan internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini, menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP dan UDP. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NVS, SMB, RTP. Presentation layer mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP. Ketika sebuah komputer dikoneksikan dengan komputer lainnya, mereka akan berkomunikasi lewat protokol. Protokol yang paling terkenal adalah protokol TCP atau IP. TCP atau IP memiliki kepanjangan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Tugasnya adalah untuk mengatur bagaimana semua pengguna bisa saling mengirim dan menerima data dengan tepat dan aman dalam jaringan komputer atau internet. Terdapat dua protokol yang digunakan, yakni protokol TCP dan protokol IP. Lapisan ini adalah bagaimana berinteraksi dengan hardware secara langsung dalam sebuah jaringan. Hardware tentunya memegang peranan penting dalam mentransmisikan data berbentuk sinyal. Pada lapisan network interface, data yang sudah diubah menjadi sinyal akan dikirimkan melalui media kabel fiber optik ataupun wireless. Setiap komputer dalam jaringan akan diberikan identitas, yakni IP address, yang nantinya akan berfungsi sebagai alamat sehingga komputer dalam jaringan dapat dipasangkan satu sama lain dan pengiriman data tak salah alamat. Lapisan ini memastikan komunikasi data dalam jaringan berjalan dengan baik dari ujung ke ujung. TCP atau IP bertugas untuk mengatur pertukaran data, juga mengontrol aliran, multiplexing, dan handling. Lapisan paling dasar dari TCP atau IP adalah application layer. Pada proses ini, protokol berinteraksi langsung dengan pengguna komputer. Pada layar ini terdapat berbagai aplikasi yang diperlukan saat menggunakan komputer dan jaringan komputer. Misalnya, jika membuka web browser, maka komputer akan secara otomatis menjalankan protokol HTTP. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.